Harimau itu hewan buas. Ganasnya bikin horor. Punya masalah dengan COVID-19? Kirim pertanyaan aja ke Dear Doctor. Halo, apa kabar semua? Semoga semua baik-baik aja ya. Untuk yang sedang terjangkit COVID-19, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas seperti semula. Sejak minggu lalu, kotak pesan Dear Doctor itu banjir banget pertanyaan seputar pandemi COVID-19 dari Healthyzen. Bagi yang baru bergabung dan memiliki masalah yang berhubungan dengan COVID-19, bisa mengirimkan pesan ke Twitter dan Instagram FMB9 atau langsung aja DM ke akun Instagram saya di @nadialaidrus. Dari sekian banyak pesan yang masuk, kita pilih beberapa untuk episode kali ini ya. Oke, pertama ada dari @zea_maze. Dear Doctor, varian virus tuh banyak banget jenisnya ya. Terus seperti apa sih COVID-19 varian Lambda? Nah, jadi varian Lambda ini memang varian yang pertama kali ditemukan di Peru ya pada tahun 2020. Tapi di Indonesia ini memang belum ada varian Lambda. Jangan sampai ada deh. Nah, dan varian ini memang karena termasuk varian yang masih butuh penelitian lebih lanjut untuk bagaimana gejalanya dan seperti apa penularannya. Kedua dari @pirus.malus. Dear Doctor, apa ya bedanya COVID-19 varian Delta dan Lambda? Mana yang lebih berbahaya? Nah, jadi varian Delta ini seperti yang kita tahu ya, ditemukan pertama kali itu di India pada tahun 2020 dan sempat masuk ke Indonesia dan sempat menjadi virus varian yang paling mendominasi. Kalau Lambda ini ditemukan di Peru pada tahun 2020 dan sampai saat ini juga belum ditemukan di Indonesia. Kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, tentunya dua-duanya itu sama-sama berbahaya. Jangan sampai ya virusnya itu justru masuk ke Indonesia. Jadi kita harus melakukan pencegahan. Oke, ketiga ada dari @mangifera_indica. Dear Doctor, kenapa sih kita bisa kena KIPI? Apa yang dikategorikan sebagai KIPI? Nah, kita tahu yang namanya KIPI itu adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan biasanya kejadian ini setiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa memberikan jaminan seperti apa orang itu akan terkena KIPI. Walaupun vaksin yang kita tahu di Indonesia itu semuanya aman, tapi respon alami dari tubuh itu setiap orang beda-beda. Biasanya ada yang ngalamin demam, nyeri, badan lemas, pegal linu. Tapi itu semuanya masih gejala minor dan masih bisa ditangani, biasanya pun juga akan hilang hanya dalam beberapa jam atau beberapa hari. Pertanyaan keempat ada dari @citrus.sinensis. Dear Doctor, siapa aja sih yang rentan kena KIPI? Apa cuman orang tua dan anak-anak? Tentunya enggak ya, siapapun itu rentan kena KIPI, bahkan orang dewasa usia produktif. Kayak yang udah aku jelasin sebelumnya, biasanya sih kalau KIPI itu kebanyakan hanya gejala-gejala minor. Kalau yang sampai gejala berat itu pasti akan diinvestigasi dan akan dilihat lebih lanjut kenapa bisa sampai terjadi KIPI yang lebih berat. Dan KIPI itu tadi tergantung ya dari usia juga berpengaruh, terus juga apakah ada penyakit sebelumnya, apakah ada konsumsi obat-obatan, karena itu juga bisa berpengaruh terhadap KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Kelima ada dari @musa_parasdisiaca. Apa yang harus dilakukan bila terjadi reaksi KIPI setelah vaksinasi? Ya, jadi tergantung apa yang dirasakan. Paling sering adalah demam atau nyeri di area tubuh ya, seperti di sendi-sendi. Itu tentunya bisa dengan minum paracetamol 500 mg sekali minum, bisa diulang setiap 4 jam sekali dan maksimal 2 gram atau 2000 mg dalam sehari. Kalau misalnya alergi paracetamol bisa diganti dengan ibuprofen. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan. Kalau misalnya nyeri di area yang habis dilakukan vaksin, kalian bisa kompres ya, kompres dengan menggunakan yang dingin-dingin, misalnya dengan es batu, dibungkus dengan handuk ya, supaya nggak bersentuhan langsung kulit itu dengan es batu, supaya bengkaknya itu mereda. Tapi itu kejadian seperti itu biasanya hanya sebentar, hanya terjadi beberapa jam sampai beberapa hari.
Nah, kalau misalnya terjadi gejala berat seperti sesak nafas atau berkunang-kunang, lemes, tekanan nadi menurun, kalian harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Keenam ada dari @zingiber.officinale. Dear Doctor, kenapa sih COVID ini terus-terusan muncul varian baru? Jadi varian baru ini muncul ketika virus itu menyebar sangat pesat di suatu komunitas ya atau di suatu populasi masyarakat. Dan disitulah untuk virus itu bertahan hidup dia harus melakukan mutasi. Makanya supaya varian baru ini itu tidak muncul lagi, kita harus memutus yang namanya tali penularan. Bagaimana? Protokol kesehatan dan vaksinasi itu adalah cara yang paling efektif untuk memutus tali penularan supaya tidak ada lagi munculnya varian baru. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Healthizen. Ingat ya, selalu taati dan disiplin protokol kesehatan. Kirim pertanyaan seputar COVID-19 ke Instagram dan Twitter FMB9 atau bisa juga DM saya di akun Nadia Alaidrus. Pergi ke pasar membeli ketan, perginya bersama anak kembar. Selalu jaga jarak aman agar COVID-19 tidak cepat menyebar. We share, cause we care in Dear Doctor. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Acara ini dipersembahkan oleh